Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan Cadas Pangeran Sumedang berubah menjadi berwarna merah putih, ditutupi bendera merah putih raksasa sepanjang 1 km yang diarak lebih dari 1.000 orang. Kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 10 kali lipat atau nyaris 1000% membuat warga serasa tak memiliki tanah air yang mereka cintai. Warga Padalarang, Bandung Barat menyulap perkampungan mereka jadi menarik dengan mural kemerdekaan di tembok rumah. Di tengah meriahnya perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia, ada nestapa yang ditanggung warga Kota Cirebon. Perda tarif pajak bumi dan bangunan yang kenaikannya mencapai 10 kali lipat atau nyaris 1000% membuat warga serasa tak memiliki tanah air yang mereka cintai. Dalam suasana perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah warga Kota Cirebon justru resah. Mereka tak habis pikir bagaimana bisa tarif pajak bumi dan bangunan PBB untuk tahun 2024 yang harus dibayarkan tahun ini naik tidak kira-kira. Bisa 10 kali lipat dari besaran pajak bumi dan bangunan tahun 2023. Seperti yang dialami oleh Dharma Surya Pranata, salah satu sesepuh tokoh masyarakat Cirebon. Rumahnya yang terletak di Jalan Siliwangi yang pada tahun 2023 lalu dikenakan kewajiban membayarkan PBB sebesar 6,3 juta rupiah. Namun di tahun 2024 besaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan melonjak jauh tinggi mencapai 65 juta rupiah. Warga pun protes keras atas kenaikan PBB yang dinilai tidak masuk akal. Dengan kenaikan sih pasti yang terdampak ya semua terdampak. Cuma saya kerasa sekali naiknya kelewatan, malah istilahnya itu gila-gilaan. Dari berapa ke berapa itu Pak? Dari 6.200.000 menjadi 65 juta. Di tahun berapa itu? 23 6.200.000. Nah terus 24-nya yang naiknya gila-gilaan. Jadi waktu halal bihalal saya juga bilang sama Pak Agus, sama Sekda, Pak hati-hati masyarakat resah, PBB-nya kok naik banyak. Warga khawatir jika besaran kenaikan pajak bumi dan bangunan ini tidak ditinjau kembali, akan banyak warga Kota Cirebon yang tak mampu membayar pajak dan tak mampu mempertahankan tanah serta bangunan yang selama ini mereka miliki. Keresahan masyarakat tersebut menurut anggota DPRD Kota Cirebon telah direspons para wakil rakyat. Saat ini, DPRD tengah memproses revisi Perda 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi yang akan disahkan pada bulan September mendatang. Wakil rakyat menjanjikan dengan kajian yang telah dilakukan bersama Pemkot, maka besaran kenaikan pajak bumi dan bangunan tidak akan sebesar yang telah ditetapkan saat ini. Saya harap bagi warga masyarakat Kota Cirebon yang terpenting hari ini adalah satu, bahwa DPRD dan pemerintah kota sudah bersama masyarakat. Kita akan merevisi perda ini, bukan dalam tahapan kita mau, tapi sudah dalam tahap proses revisi. Tinggal kita lagi mengkalkulasi apakah kita menggunakan single tarif, ya kan, maksimum 0,3 atau 0,3 atau pakai rentang. Tapi yang pasti itu di bawah kenaikannya sekarang jauh. Artinya kalau kemarin itu misalkan di maksimum 0,5% kan tarifnya, kita akan paling maksimum 0,3 seperti itu. Nah tinggal masalah tentang NJOP itu disesuaikan dengan keputusan wali kota. Sebelumnya terkait tingginya besaran pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada warga, pemerintah Kota Cirebon sempat menawarkan stimulus agar warga melunasi kewajiban pembayaran PBB-nya dengan memberikan diskon hingga 50% selama kurun waktu saat ulang tahun Kota Cirebon di bulan Juni hingga Hari Kemerdekaan di bulan Agustus tahun ini. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon membantah ramainya isu kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan yang mencapai 1000%. Namun Pemkot tak membantah bahwa ada kenaikan tarif PBB sejak setahun yang lalu. Kini pihaknya masih melakukan kajian dan evaluasi.
Bantahan mengenai isu kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan Kota Cirebon yang mencapai 1000% disampaikan langsung oleh Wali Kota Effendi Edo Kamis lalu. Ia mengemukakan tidak ada besaran kenaikan tarif PBB sebesar 1000%, namun ia tak menampik bahwa akan ada kenaikan pada tarif PBB yang baru. Pemerintah Kota Cirebon masih melakukan kajian dan evaluasi mengenai formulasi kenaikan tarif PBB yang tepat. Wali Kota juga berharap besaran kenaikan tarif PBB yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebelumnya bisa diturunkan sehingga tidak memberatkan masyarakat sebagai pembayar pajak. Kebijakan kenaikan pajak itu kan beberapa tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. Jadi itu sebetulnya tidak sampai 1000%. Namun saya sebagai kepala daerah yang baru sudah 1 bulan yang lalu terus kita bahas tentang PBB tersebut. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah tahu dan formulasi yang kita buat itu mudah-mudahan sih sesuai dengan keinginan masyarakat. Kita sudah dievaluasi. Yang 1000% itu masih bisa kemungkinan berubah kembali. Ya nggak sampai 1000% yang kemarin juga. Nggak sampai 1000%. Tapi kenaikan mah ada, Pak? Ya kenaikan ada tapi tidak sampai 1000%. Nah tapi dari tidak 1000% itu saya sudah kaji ulang. Ya maklum saya kan baru 5 bulan bekerja. Tapi saya akan melakukan proses ini cepat kan gitu ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan sih kita bisa ada formulasi yang bagus yang sehingga bisa menurunkan PBB tersebut. Nyimas Bunga Cinta, atlet skateboard wanita ini pernah menjadi atlet termuda yang meraih medali Asian Games di usia 12 tahun. Dengan segudang prestasi lainnya, Bunga kini bercita-cita tampil di Olimpiade. Sejago apa dan sekeras apa Bunga berlatih selama ini? Inilah sosok spesial hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 RI, Nyimas Bunga Cinta, mengharumkan nama Indonesia lewat papan seluncur. Backside to the 50. Backside air. 7 tahun lalu, dari venue skateboard Jakabaring Sport City di Palembang, Sumatera Selatan, muncul sebuah nama. Bunga Nyimas Cinta, yang kala itu masih belia, berusia 12 tahun, mencatatkan namanya sebagai peraih medali termuda di Asian Games 2018. Ia meraih medali perunggu pada nomor Women's Street, cabang olahraga skateboard. Di 2018 aku mendapatkan medali perunggu di Asian Games dan itu pas kompetisi ternyata tanggalnya ibu ulang tahun 29 Agustus. Jadi pas dapat medali perunggu itu aku langsung ingat, oh ini ulang tahun ibu, ini kado buat ibu. Umur 12 tahun ya Kak, 12 tahun itu dia mempersembahkan medalinya untuk saya, karena saat itu kebetulan saya lagi ulang tahun ya. Alhamdulillah, saya juga nggak inget gitu, ternyata dia inget ulang tahun saya, itu yang paling nangis sih. Sedih sih, ya Allah anak saya, bukannya fokus ke dia sendiri kan jadi nangis kan, mohon maaf ya. Prestasi Bunga dalam olahraga papan seluncur harum seperti namanya. Selain Asian Games, Bunga mempersembahkan medali perak di SEA Games Filipina 2019. Berkali-kali berkalung medali, penghargaan pun datang silih berganti. Tapi itu tidak membuatnya puas. Bunga pun memasang target lebih tinggi. Kompetisi yang aku idam-idamkan itu adalah Olimpiade dari awal, karena Bapak itu pengen banget ngeliat aku di Olimpiade, sampai Bapak kemarin berpulang pun karena Bapak belum ngeliat aku kompetisi di Olimpiade, aku mau ke Olimpiade. Itu sih. Menggapai cita-cita tentulah harus diimbangi dengan kerja keras. Bunga sadar betul akan hal itu. Di sela libur pelatnas, ia pun tetap berlatih mandiri tanpa pelatih. Semenjak sang ayah menghadap Ilahi, ibunda tercintalah yang menjadi teman sejati, menemani Bunga menggapai cita-cita yang belum teraih. Semenjak ayah pergi, Bunga memang menyimpan beragam angan-angan.
Bukan hanya memenangkan beragam kompetisi, ia pun ingin sekali membeli rumah permanen untuk ditinggali bersama nenek, adik, dan ibunda tercinta. Aku main skate dari umur 8 tahun dan itu karena dikasih tahu bapak. Karena bapak waktu itu ngasih unjuk video skate yang bernama Tony Hawk. Dan aku terinspirasi dari Tony Hawk. Karena Tony Hawk bisa beli rumah, bisa beli mobil. Dan bahkan waktu itu dapat sponsor mobil itu karena dia main skate. Dan aku mau kayak Tony Hawk. Dan karena emang niatku untuk beli rumah itu sangat bulat dan sangat ingin, jadi aku tetap berusaha untuk cobain trik baru, terus berusaha ngelancarin trik, terus berusaha juga buat dapat podium di setiap kompetisi. Terakhir di tahun 2024 ada Piala Ibu Negara, aku juara 1, terus ada kompetisi di Bali namanya Air Attack di Amplitude, itu juara 1, sama opening skate park di Padang juara 1. Jangan patah semangat. Kalaupun Bapak udah nggak ada, dan memang saat ini masih masa transisi dia, biasanya dia sama bapaknya terus. Jangan patah semangat, karena Bapak di sana pasti melihat Bunga untuk terus berjuang di skateboard ini, terutama di skateboard Indonesia, karena perjuangannya Bapak sama Bunga ini udah wow sekali, udah alhamdulillah banget. Dan sampai di sini mengantarkan Bunga ke dunia ini, udah perjuangannya udah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semoga sih dia tetap fokus di situ. Keberhasilan Bunga saat ini buah dari perjuangan yang panjang, terjatuh, terluka, hingga mengatasi trauma harus ia hadapi. Mengalami cedera itu sudah pasti, dan ada cedera aku yang permanen, yaitu di bagian dengkul kiri. Tapi bisa dicegah dengan cara workout, terus penguatan di otot-otot sekitar paha, dengkul, betis, dan segala macam. Kayak bisa sembuh lah gitu. Ada ankle 2 kali, terus sama di area sensitif pernah. Nah, itu aja sih. Sama paling untuk cedera-cedera ringannya kayak tulang kering, lebam-lebam dan segala macam karena kena papan kan, jadi banyak memar gitu. Kebentur dikit gitu-gitu. Di usianya yang masih muda, cita-cita Bunga berkompetisi di Olimpiade terbuka lebar. Diberkahi anugerah bakat dan disertai kerja keras, Bunga berhasil melewati batas, menguasai trik yang bagi anak seusianya sangat sulit dikuasai. Dia adalah mungkin putri atau cewek yang bisa melakukan trik-trik di seumuran dia ya, untuk ceweknya. Nah, itu kayak terbangnya dia lebih tinggi gitu loh, dan skillnya untuk power balancing dan segala macamnya itu dia lebih di atas rata-rata di skater-skater di Indonesia ya. Jadi airnya lebih tinggi, terus slide-nya itu powernya juga bagus, long railnya juga oke, board slide, sliding, grind-nya itu performance bagus. Itu yang membuat dia bisa menjadi salah satu potensial kan untuk ke depan. Step by step kita juga akan melakukan mengikuti kejuaraan-kejuaraan dunia. Semoga dengan pengalaman-pengalaman ini bisa ningkatin skillnya dia, bisa sejajar dengan atlet di dunia. Harapan aku buat teman-teman semuanya, semoga kalian kalau punya bakat ditekunin, terus semangat, fokus sama apa yang kalian tuju, pantang menyerah, sabar di setiap proses yang kalian jalani. Dan harus siap dengan apapun yang kalian hadapi.